Oke, hello, welcome back to my channel. Kali ini saya akan melakukan unboxing terhadap paket yang datang, yakni ECU charger atau pengisian daya untuk aki. Harganya murah, under 100.000, dan langsung saja mungkin kita simak bagaimana dalamnya. Dan ini adalah boxnya, 12 volt, 20 ampere hour sampai 80 ampere hour, high efficiency intelligent pulse charger, gold medal service, quality assurance, dan di bagian bawahnya superior quality trustworthy. Ada tulisan made in China. Kita nggak tahu ini brandnya dari mana. Sini juga cuma ada tulisan patent product reserve. Dan ini dari keterangan deskripsinya adalah 12 volt 6 ampere dengan harga 90 ribuan, dan dapat digunakan untuk melakukan isi daya pada berbagai jenis aki, dari aki basah sampai aki kering. Ya, kita buka, dan ini penampilannya. Kardusnya biru, sedangkan chargernya ringan berwarna kuning. Chargernya berwarna kuning, ringan, dan mungkin kedengeran ya, reod, kurang ajek, dan sepertinya tipis. Dan ini bagian kabelnya, sudah langsung bisa digunakan di stok kontak Indonesia, model-model Indonesia. Cuman ini nggak kelihatan sih berapa voltnya di belakang. Di belakang nanti kita bahas ya. Dan ini menuju kutub aki, positif, negatif atau massa, grounding. Dan ini tidak langsung terpasang ya, paten, jadi tidak bisa dilepas. Tidak ada kartu garansi ya, tadi tidak ada manual book, tidak kartu garansi, jadi harga 90.000, tidak ada manual book, kartu garansi. Baut ini pun tidak ada segalnya, segel garansi. Dan ini bagian sini, ini LED ya, LED indikator, cuman fiturnya hanya satu, yakni untuk mengetahui seberapa bagus atau seberapa penuh isi dari aki. Jadi di sini tidak ada voltase, tidak ada juga ampere meternya. Jadi nanti ini hanya indikator baterai. Kalau penuh nanti full ke sini, kalau mengisi nanti naik turun. Kalau low, begitu dicolokkan low, berarti ya nanti di sini, sekitar sini. Kita lihat instruksinya ada di bagian belakang. Instruksinya di bagian belakang. Sebentar. Kurang jelas. Kita pindahkan dulu. Makin tidak jelas. Sebentar.
Mungkin saya bacakan saja. Ini 220 volt inputnya 220 volt. Jadi dari colokan sini 220 volt, tegangan rumah tangga di Indonesia standarnya seperti itu. Kemudian output voltasenya adalah 13,8 volt. Jadi ini sama dengan kiprok atau receiver regulator pada motor pada umumnya. Jadi output voltasenya kurang lebih seperti itu, 13,8 sampai 14 volt. Jadi sama dengan kiprok. Kemudian outputnya untuk ampernya itu, bentar, 6 ampere, benar. Kemudian biar saya baca-baca lagi. Ya, kurang lebih tadi speknya. Dan ini produksi, jika dilihat di sini, ini produksi tahun 2020 bulan 10 atau Oktober. Ini sekali lagi tidak ada mereknya kalau saya lihat ini. Jadi ini tidak ada mereknya. Saya kira ini Tupperware, tapi ternyata bukan Tupperware. Jadi benar-benar kalau di sini di boxnya juga tidak ada keterangan merek. Jadi hanya begini saja, kosong. Dan ini nantinya bisa digunakan untuk beberapa jenis aki, seperti aki basah, aki gel, aki kering. Dan jika sistem pengisian pada kendaraan bermotor kalian tidak normal, dapat menggunakan ini. Sebenarnya jika kalian menggunakan motor atau mobil dan dipakai rutin, tidak usah di-charger. Jadi kecuali kalau misalkan akinya sudah drop atau soak. Jika akinya sudah drop atau soak, maka opsinya adalah diganti. Sedangkan ini sendiri adalah charger seperti ini pengganti. Jadi jika misalkan nanti motornya atau mobil jarang digunakan, lalu akinya tekor, maka harus dilakukan charger secara eksternal, jadi tidak dilakukan di sistem pengisian pada kendaraan bermotor. Jika kita bandingkan antara tadi kiprok dengan output voltase di sini, kurang lebih kan tadi sama 13,8 volt. Berarti itu kurang lebih sama dengan kiprok pada kendaraan bermotor. Hanya saja jika kendaraan bermotor lama tidak digunakan, maka waktu pengisiannya itu sedikit. Jadi memang sih benar voltasenya itu sama dengan kiprok, tapi hanya saja karena jarang digunakan, jadi waktu pengisiannya berbeda. Sedangkan ini kan mengisi ini kan ada takarannya, sekitar misalkan 3 jam dalam satu kali pengisian ataupun 10 jam. Nah, sedangkan jika kendaraan bermotor jarang digunakan atau hanya sekedar dipanaskan 5-15 menit, nanti kan berbeda, pengisiannya tidak akan penuh. Kurang lebih analoginya sama ketika kita sedang melakukan charger atau melakukan isi daya pada baterai handphone, laptop, dan sebagainya. Jadi sekali pengisian dalam waktu 5 menit atau 15 menit kan dari 0 sampai 100% kan itu agak sulit dilakukan dalam waktu 5 menit sampai 15 menit. Oke, nanti kita coba, tapi tidak hari ini. Dan sekedar informasi saja, charger aki ini tidak akan berfungsi pada aki yang sudah soak atau drop. Jadi akinya harus normal, bisa menyimpan daya. Jadi ketika nanti akinya tidak bisa menyimpan daya, ini tidak akan berfungsi, ininya akan tetap full. Jadi pastikan aki kalian itu minimal masih dapat menyimpan daya walaupun dropnya. Jadi kalau sampai dropnya parah, soaknya parah, dan tidak bisa menyimpan daya, maka imbasnya adalah tidak akan berfungsi. Hati-hati juga pada kutub ini, 2 kutub ini jangan sampai bersentuhan ketika ini dihubungkan ke stop kontak, karena nanti dapat terjadi korslet, dan hal terburuknya adalah rusak. Kita coba tes sebelum ditutup, apakah hidup. Di sini dia menyala indikatornya, cuman sayang sekali indikatornya tidak ada
voltmeter atau ampere meternya, tapi tak apa-apa. Di sini karena ininya kutubnya tidak di sana tidak dihubungkan ke aki, jadi ini tetap full. Jika aki kalian soak, kurang lebih akan seperti ini. Jadi tidak mengisi. Sedangkan jika akinya masih normal, nanti dapat mengisi. Ininya nanti naik turun. Oke, kurang lebih cukup sekian unboxing kita kali ini. Nanti kita akan tes pada video selanjutnya. See you next time.